bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alisa Hera dari kelas 7-2 akan menceritakan tentang asal-usul Minangkabau. Nah, ayo kita mulai. 2 moments later. Asal-usul Minangkabau berasal dari adu kerbau yang dari masyarakat setempat dan kerajaan Majapahit, di mana masyarakat setempat menang menggunakan anak kerbau yang menusuk kerbau lawan dengan tanduknya yang sudah dipasangi pisau. Minang berarti menang, sedangkan kerbau adalah kerbau, sehingga Minangkabau berarti menang kerbau. Selain legenda, Minangkabau juga berasal dari dua suku utama, yaitu Koto dan Piliang, yang didirikan oleh Datuk Katumanggongan dan Bodi Candiago oleh Datuk Perpati Nan Sabatang. Asal-usul legenda ini latar belakangnya untuk menghindari peperangan dengan pasukan kerajaan yang datang dari Jawa. Masyarakat setempat mengusulkan adu kerbau. Pertandingan mereka mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar dan memasang pisau di tanduknya untuk melawan kerbau besar dari pihak lawan. Kemenangan ini, anak kerbau itu mendekati kerbau besar mengira induknya, ternyata tidak, dan terjadilah katlah dulu. Kemenangan ini diabadikan dengan nama Minangkabau, yang berarti menang kerbau. Asal-usul suku. Diam! Dua suku utama, suku Minang berasal dari dua suku utama yang menjadi cikal bakal banyak suku lainnya. Suku Koto Piliang didirikan oleh Datuk Katumanggongan, sedangkan suku Bodi Candiago didirikan oleh Datuk Perpati Nan Sabatang. Perkembangan suku seiring berkembangnya zaman, kedua suku ini kemudian berkembang menjadi banyak suku lainnya, seperti Tanjung, Candiago, Koto, Piliang, Guci, Simabua, Sikumbang, Jamba, dan Melayu. Sekianlah hasil cerita saya. Jika ada kata-kata yang salah nih, mohon dimaafkan ya. Soalnya saya baru belajar dari kesalahan sebelumnya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Minangkabau. Kita pasti tidak asing ketika mendengar suku Minang atau suku Padang. Suku Minang adalah suku yang mengurasi penduduk Sumatera Barat. Menurut isi buku kecil wilayah situs-situs Minangkabau di Jorong Batur, umumnya sejarah Minangkabau hanya terdapat dalam Tambo Minangkabau. Tambo adalah hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul Minangkabau, hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun hingga saat ini. Namun, begitu muncul sebuah penilaian bahwa hanya sekitar 2% isi cerita dalam Tambo yang adalah fakta sejarah. Hal ini disebabkan karena isi Tambo dipenuhi dengan interpretasi umum ataupun pribadi. Jenis Tambo sangatlah variatif. Di antaranya adalah Tambo tulisan, Tambo asli, dan Tambo terjemahan. Sementara itu, Tambo yang tersebar dinamakan dengan Tambo Layang. Tambo Layang berumur sekitar 200 tahunan. Tambo tersebut berisi tentang tulisan Arab Melayu. Meskipun adanya ketiadaan sejarah Minangkabau yang tidak pasti, tetapi masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumbar. Diceritakan dalam Tambo bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda dibandingkan fakta, serta cenderung kepada karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambo ini sedikit banyak didapatkan dibandingkan Salalatu Saladin, yang juga menceritakan bahwa masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya
untuk meminta Salsa Purba, yaitu salah seorang ketua Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari masyarakat di Intro Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera. Sekitar 200-2500 tahun yang lalu, beberapa kawasan ini kemudian membentuk luhak. Di Minangkabau ada 3 luhak yang disebut Luhak Nan Tigo, dikisahkan dalam Tambo. Dahulunya ada 3 sumur di Minangkabau. Sumur pertama terletak di tanah yang datar. Orang yang minum di sumur itu disebut sebagai orang luhak tanah datar. Dijelaskan dalam Tambo. Buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Rumah adat Banjuang kiri kanan. Kelompok pertama ini kemudian migrasi ke daerah-daerah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Tanah Datar. Sumur kedua terletak di Tanah Agam, sehingga kelompok warga ini dinamai Luhak Agam. Dijelaskan dalam Tambo. Airnya karuah, ikannya lia, rumah adat tak Banjuang kiri kanan. Kelompok kedua ini kemudian migrasi ke wilayah Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi. Sumur ketiga digunakan oleh 50 orang keluarga. Karena itu, warga ini disebut Luhak 50. Dijelaskan dalam Tambo. Buminya sajwa, airnya janya. Rumah adat tak Banjuang kiri kanan. Kelompok ketiga ini kemudian migrasi ke wilayah Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Minangkabau. Kita pasti tidak asing ketika mendengar suku Minang atau suku Padang. Suku Minang adalah suku yang memigrasi ke Sumatera Barat. Menurut isi buku kecil wilayah situs-situs Minangkabau di Jorong Batur, umumnya sejarah Minangkabau hanya terdapat dalam Tambo Minangkabau. Tambo adalah hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul Minangkabau, hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun hingga saat ini. Namun, begitu muncul sebuah penilaian bahwa hanya sekitar 2% isi cerita dalam Tambo yang adalah fakta sejarah. Hal ini disebabkan karena isi Tambo dipenuhi dengan interpretasi umum ataupun pribadi. Jenis Tambo sangatlah variatif. Di antaranya adalah Tambo tulisan, Tambo asli, dan Tambo terjemahan. Sementara itu, Tambo yang tersebar dinamakan dengan Tambo Layang. Tambo Layang berumur sekitar 200 tahunan. Tambo tersebut berisi tentang tulisan Arab Melayu. Meskipun adanya ketiadaan sejarah Minangkabau yang tidak pasti, tetapi masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumbar. Diceritakan dalam Tambo bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda dibandingkan fakta, serta cenderung kepada karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambo ini sedikit banyak didapatkan dibandingkan Salalatu Saladin, yang juga menceritakan bahwa masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Salsa Purba, yaitu salah seorang ketua Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari masyarakat di Intro Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera. Sekitar 200-2500 tahun yang lalu, beberapa kawasan ini kemudian membentuk luhak. Di Minangkabau ada 3 luhak yang disebut Luhak Nan Tigo, dikisahkan dalam Tambo. Dahulunya ada 3 sumur di Minangkabau. Sumur pertama terletak di tanah yang datar. Orang yang minum di sumur itu disebut sebagai orang luhak tanah datar. Dijelaskan dalam Tambo. Buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Rumah adat Banjuang kiri kanan.
Kelompok pertama ini kemudian migrasi ke daerah-daerah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Tanah Datar. Sumur kedua terletak di Tanah Agam, sehingga kelompok warga ini dinamai Luha Agam. Dijelaskan dalam tombo. Ayahnya karuah, ikannya lia, rumah adat tak banjuang kiri kanan. Kelompok kedua ini kemudian migrasi ke wilayah Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi. Sumur ketiga digunakan oleh 50 orang keluarga. Karena itu, warga ini disebut Luha 50. Dijelaskan dalam tombo. Buminya sajua, ayahnya janya. Rumah adat tak banjuang kiri kanan. Kelompok ketiga ini kemudian migrasi ke wilayah Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Hahaha.